Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang boleh berkenan hadir pada saat ini untuk bersama-sama mendengarkan diseminasi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat yang akan disampaikan oleh Bapak Peri Palimoan SPD pada saat ini. Belum Bapak Peri memaparkan tentang 7 jurus BK Hebat untuk kita semua, saya akan berpantun untuk Bapak Ibu sekalian dan tolong dijawab dengan cakep. Pergi ke pasar membeli 7 pita. Cakep. Pita diikat di atas peti. Cakep. Hari ini kita bersama-sama belajar jurus BK Hebat bersama Pak Peri dengan sepenuh hati. Kepada Pak Peri disilakan. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang saya kasih dan saya hormati. Ya, perkenalkan saya Peri Palimoan. Hari ini saya akan berbagi praktek baik tentang 7 jurus BK Hebat yang kami pelajari. Hari ini kita akan mempraktekkan kenali potensi. Tapi sebelumnya itu saya akan memaparkan 7 jurus BK Hebat yang kita akan gunakan untuk mendampingi anak-anak wali kita. Sebelumnya itu mungkin lebih ini kita berdiri dulu. Prestasi. Guru hebat. Siswa berprestasi. Terima kasih. Saya akan buka satu pertanyaan dulu sedikit supaya karena hari ini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi mungkin kita berbagi pengalaman saja. Pertama, untuk anak wali yang kita lakukan selama ini seperti apa yang sudah kita lakukan? Boleh tanggapan. Apa yang kita lakukan, yang kita sudah lakukan selama ini tentang untuk mendampingi anak wali kita? Ya, terima kasih waktu kesempatan yang diberikan berbagi tentang pengalaman mendampingi anak wali dalam kurun waktu beberapa saat ini. Pertama-tama yang saya lakukan itu adalah mengidentifikasi siswa yang menjadi anak wali saya, mulai dari identitas mereka, tempat tinggal mereka, kondisi keluarga di mana mereka berada dan kondisi lingkungannya. Kemudian yang kedua, saya melihat bagaimana kondisi keadaan siswa anak wali saya itu di lingkungan sekolah, di dalam kelas, dengan siapa mereka akrab bergaul. Kemudian yang ketiga itu saya mulai membuat absensi. Pertama, absensi harian bagi mereka untuk melihat bagaimana kehadiran intens kehadiran mereka di sekolah, jam berapa mereka tiba di sekolah, jam berapa mereka pulang. Sesudah itu saya memberikan tugas kepada mereka apa yang mereka lakukan dalam satu hari itu dari segi bagian karakter mereka. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan yang saya sudah terapkan itu, saya mulai mengarah pada numerasi, khususnya di bagian matematika, karena melihat rapor mereka di anak wali saya masih kurang di bagian menghitung, sehingga langkah pertama yang saya buat itu adalah menyuruh mereka untuk menghafal perkalian dasar 1 sampai 10 sebagai tahap awal. Kemudian di bidang di ilmu pengetahuan yang lain, mata pelajaran yang lain, di IPS itu saya menyuruh mereka itu menghafal provinsi di Indonesia dengan ibu kotanya, karena
saya tes mereka itu masih sangat lemah di bagian itu, dan itulah apa langkah-langkah pertama yang saya buat selama ini untuk membimbing siswa yang menjadi anak wali saya dan tetap berkelanjutan sampai selesai program yang saya programkan untuk mereka. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi sudah ada satu jurus itu kenali potensi. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan 7 jurus BK hebat, diantaranya yang sudah dilakukan oleh Bapak hebat kita tadi, Bapak Dion, yaitu pertama, kenali potensi. Jurus yang kedua, kelola emosi. Berikut, kelola emosi. Jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, menjaga konsistensi. Yang kelima, jurus jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang kelima, yang terakhir, jurus yang terakhir adalah menata situasi. Dari ketujuh jurus ini, yang pertama, ya betul yang sudah sampaikan Bapak Dion tadi. Pertama, untuk mendampingi anak-anak kita, khususnya anak wali kita, harus kita tahu potensi anak kita tersebut seperti apa. Harus kita kenal potensinya apa. Berikut, jurus yang kedua, kita sebagai guru wali harus mampu mengajarkan anak kita dalam mendampingi anak kita itu mengelola emosinya. Di mana anak-anak kita yang kita didik selama ini, khususnya di SMP, emosinya itu belum bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi itu yang perlu kita lakukan juga adalah kelola emosi. Bagaimana kita mengajarkan anak kita supaya bisa mengelola emosinya dengan baik. Berikut, yang ketiga, jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu yang hebat, di antara kita, apalagi anak-anak kita, pasti pernah mengalami yang namanya down, kurang semangat. Disinilah kita sebagai guru wali datang memberikan bagaimana kita menumbuhkan resiliensi pada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini bisa mampu bangkit dari hal-hal yang membuat mereka tidak bersemangat. Itu yang kita dampingi. Berikut, jalin koneksi. Dalam mendampingi anak-anak kita juga sebagai wali perlu menjalin koneksi antara berbagai pihak. Orang tua, paling utama adalah orang tua, guru-guru mapel, teman-teman guru yang lain, terus komite, supaya kita bisa melayani anak kita dengan baik. Misalnya kita ke orang tua, harus perlu menjaga koneksi dengan orang tua. Berikut, jurus yang ketiga, yang kelima, keenamnya itu bangun kolaborasi. Jurus pertama adalah kenali potensi. Yang pertama adalah kita harus mengenal minat dan bakat anak kita, anak wali kita. Untuk mengenal bakat dan minat anak kita, sini kita menggunakan satu aplikasi. Nanti saya akan kirimkan, yaitu Aku Pintar. Nah, di situ kita berikan ke anak wali kita. Dari situ bisa kita lihat gaya belajar anak kita, bakat dan minatnya. Jadi nanti ada aplikasi, jadi kita akan mengenal di situ. Ini mengenali potensi ini sangat penting sekali. Dengan mengenal potensi, kita lebih gampang untuk mengarahkan anak kita
khususnya arah karir anak kita. Dengan mengenal kecerdasan majemuknya, kita akan bisa mengarahkan anak kita sesuai dengan bakat minat yang akan disukai anak kita sendiri. Di sini sebenarnya saya bukan mengajari, tetapi cuma saya perkenalkan saja bahwa kecerdasan manusia itu ada 7. Ya. Nah, inilah yang akan kita kenali untuk anak-anak wali kita melalui aplikasi Aku Pintar. Ya. Itu ada namanya kecerdasan visual spesial, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas kinestetik, cerdas interpersonal. Ada kecerdasan logistik matematik, cerdas musikal, dan sebagainya. Dari ini juga kita harus mengenal juga gaya belajar anak kita. Ya. Sini juga saya tidak mengajari Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama tahu. Gaya belajar itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya? Ya, yaitu kinestetik, visual, dan auditori. Kenali potensi karir masa depan anak kita. Punya potensi realistik, kita mau kemanakan? Yang sosial, bisa kita arahkan kemana? Enterprising, konvensional, ya. Terus setelah kita mengenali potensi anak kita, mungkin kita bisa buat seperti ini. Rencanakan, membantu anak-anak kita untuk merencanakan karir masa depannya berdasarkan hasil asesmen bakat minatnya. Rencanakan karir masa depan. Mungkin singkat yang saya sampaikan hari ini. Untuk kedepannya, kalau ada yang perlu ditanyakan dan kita bisa berbagi bersama, kita akan lakukan bersama. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu guru hebat, atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat semua dalam diseminasi praktik baik 7 jurus BK hebat pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menatap situasi.